Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elia Firdiana. Di sini saya akan membuat sedikit video tentang teori behavioris dan apa saja sih penerapannya, dan juga perbedaan teori behavioris dengan teori-teori yang lainnya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam, Malang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS matkul teori belajar dan pembelajaran. Ikuti terus ya video setelah ini. Menurut kalian, apa sih teori behavioristik itu? Teori belajar behavioristik yang dicetuskan oleh Gates dan Berliner merupakan teori pembelajaran yang mengamati tingkah laku seseorang akibat adanya stimulus dan respon. Jadi, siswa dikatakan belajar jika ada perubahan. Meskipun siswa sudah belajar semaksimal mungkin dan berlatih dengan bersungguh-sungguh dan juga belajar semaksimal mungkin intinya, tetapi jika tidak ada perubahan, maka siswa itu dikatakan tidak belajar. Dalam sebuah pembelajaran, guru berperan sebagai stimulus, sedangkan siswa berperan sebagai respon atau memberikan respon yang diharapkan. Penguatan atau reinforcement sangat penting dalam teori ini untuk menguatkan perilaku yang diinginkan. Penguatan tersebut bisa berupa hukuman atau hadiah setelah adanya respon tertentu. Dalam teori behavioris, penguatan atau reinforcement bisa menjadi positif dan juga negatif. Hukuman juga ditekankan. Contohnya yaitu jika guru memberikan tugas dan nilai 10 lalu dinaikkan menjadi 15, maka semangat siswa akan meningkat dan ini adalah penguatan positif. Jika nilai 10 diturunkan menjadi 5, semangat siswa bisa juga menurun atau juga tinggi karena motivasi untuk belajar lebih giat, dan ini juga termasuk penguatan negatif. Dan jika siswa tidak mengerjakan tugasnya, maka di situ akan diberikan hukuman atau sanksi karena tidak mengerjakan seperti itu. Jadi sangat jelas sekali bahwa dalam teori behavioristik ini harus ada perubahan perilaku siswa, dan siswa tidak bebas, guru hanya mentransfer pengetahuan. Contoh penerapan teori pembelajaran behavioristik dalam pembelajaran pendidikan formal, yaitu yang pertama adalah penggunaan penguatan dan juga hukuman. Misalnya, guru memberikan reward atau hadiah atau yang lainnya karena siswa tersebut berhasil atau mendapatkan nilai yang sempurna atau apresiasi dari kerja keras yang menimbulkan hasil yang memuaskan, dan juga memberikan teguran atau hukuman kepada siswa yang melakukan hal yang negatif ataupun
penurunan nilai dalam akademiknya. Ini mendorong siswa untuk bersemangat dalam belajar dan meningkatkan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, yakni pengulangan latihan soal atau drill. Memberikan latihan soal secara berulang untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan tertentu, seperti matematika yaitu berhitung dan pembiasaan membaca. Pengulangan ini untuk memperkuat respon yang diinginkan dan membantu siswa dalam menguasai materi. Yang ketiga yaitu pembentukan kebiasaan dan disiplin. Melalui pembiasaan yang konsisten dan menegakkan aturan kelas dapat untuk perilaku disiplin pada siswa. Misalnya seperti datang tepat waktu, membersihkan kelas atau piket, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya dengan tepat waktu, dan lain-lain. Nah, sekarang waktunya penerapan teori behavioristik dalam kehidupan sehari-hari atau non-formal ya. Itu seperti sama, tapi untuk kegiatannya berbeda. Yang pertama yaitu ada penggunaan reward dan punishment. Contohnya seperti jika anak-anak mau membersihkan atau mandiri dalam mengerjakan apapun, contohnya membersihkan kamarnya, kita bisa memberikan reward atau hadiahnya dengan memberi uang saku yang lebih. Contoh penerapan yang kedua yakni pengkondisian klasik, yaitu mengasosiasikan stimulus respon tertentu. Kita membunyikan bel ketika makanan sudah siap disajikan, sehingga orang akan terbiasa respon bel dengan lapar. Mungkin yang terakhir adalah pengelolaan lingkungan. Mengatur pengelolaan lingkungan untuk memfasilitasi perilaku yang diinginkan. Contohnya, ketika anak-anak menaruh buku di tempat yang mudah dijangkau, mereka akan mudah mengambilnya dan minat mereka membaca akan lebih bersemangat. Kelebihan dari teori behavioristik yaitu sudah diukur dan diterapkan dalam pembelajaran yang terstruktur. Selanjutnya kita akan membahas apa sih perbedaan dari teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Behaviorisme berfokus pada perilaku yang diamati dan diukur. Belajar dianggap sebagai proses pengkondisian melalui stimulus dan respon. Yang ketiga, peran guru sebagai stimulus dan pengkontrol perilaku siswa. Keempat, yaitu siswa dianggap sebagai penerima pasif dari informasi. Dari teori behaviorisme itu teori pengkondisian fisik yang dicetuskan oleh Pavlov. Kedua yaitu teori pengkondisian operan yang dicetuskan oleh Skinner. Kalau yang teori kognitivisme biasanya berfokus pada proses mental dan kognitif terjadi dalam pikiran tersebut. Yang kedua yaitu belajar dianggap sebagai proses informasi dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator, juga pembimbing dalam pembelajaran, dan juga pembimbing dalam proses pembelajaran. Keempat, siswa dianggap sebagai pengelola informasi aktif yang membangunnya sendiri. Dari teori kognitivisme yaitu teori perkembangan kognitif anak yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Dua, teori informasi dicetuskan oleh
Atkinson, dan Shiffrin. Teori yang terakhir yaitu konstruktivisme, biasanya yang berfokus pada konstruksi pengetahuan dan oleh siswa itu sendiri, agar dianggap proses aktif, bangun pengetahuan dan makna pengalaman, interaksi dengan lingkungan. Teori ini, guru berperan sebagai fasilitator dan mendukung proses konstruksi pengetahuan. Dalam teori ini juga, siswa berperan sebagai pengetahuan yang aktif yang menciptakan maknanya sendiri. Dari teori konstruktivisme, yaitu teori dari Vygotsky, yaitu konstruktivisme sosial. Juga teori pembelajaran berbasis proyek. Tokoh-tokoh dalam teori pembelajaran behavioristik yaitu yang pertama Edward L. Thorndike. Yang kedua yaitu B.F. Skinner. Ketiga yaitu Ivan Pavlov. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori behavioristik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.